Bismillahirrahmanirrahim. Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah ujian cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars." Ini rangkaian ujian yang akan diberikan oleh Allah seperti yang tercantum dalam surah Ali Imran tentang istri, pasangan, wanita, juga anak-anak, juga harta yang banyak dari emas perak, juga kendaraan-kendaraan pilihan, juga binatang-binatang ternak, dan sampai kepada juga sawah ladang yang luas. Rangkaian dimulai dengan wanita, rangkaian dimulai dengan pasangan. Dan begitu seorang memasuki masa baligh, di mana beban-beban syariat sudah penuh baginya, maka di saat itu pula ujian tentang cinta kepada lawan jenis dimulai. Maka dinul Islam adalah agama yang adil. Dia tidak menyuruh orang untuk membunuh hawa nafsunya, tapi dia juga tidak mengizinkan orang untuk mengumbar hawa nafsunya. Hawa nafsu itu ada sebagai anugerah karunia untuk disyukuri sekaligus dikendalikan. Dan siapa yang mengendalikan hawa nafsu itu, dia akan sampai kepada kemuliaan di sisi Allah. Allah mengatakan di dalam surah An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang merasa takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu dia mencegah diri dari segala dorongan keinginan hawa nafsunya, mengendalikannya agar menjadi sesuatu yang hanya positif saja, tidak jatuh kepada perkara-perkara yang negatif, maka dengan itu syurgalah tempat tinggalnya. Jadi kunci di sini justru menjaga, memelihara hawa nafsu itu. Bahkan pada seorang pemuda salih lagi terjaga. Seperti Yusuf alaihi salam, dia mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'." Dan aku tidak berlepas diri dari hawa nafsuku, sebab sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Tetapi Yusuf alaihissalam senantiasa memohon pertolongan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dalam ujian tentang wanita kita tahu dia menorehkan sejarah gemilang dengan apa yang kemudian disebut dalam Al-Qur'an, qudda qamisuhu min dubur, yang robek dari bajunya adalah bagian belakang ketika seorang wanita berusaha untuk menggodanya, padahal dia sendiri juga berhasrat, padahal dia sendiri juga menginginkan, tetapi dia berhasil melarikan diri. Inilah menjaga hawa nafsu yang seperti ini dengan mengalihkannya kepada tujuan yang lebih besar dalam kehidupan, dengan fokus kepada tugas ubudiyah kita kepada Allah. Dan ketika terfikir untuk jatuh cinta, ketika terfikir untuk tertarik kepada lawan jenis, ketika terfikir pada syahwat-syahwat, maka yang dipikirkan seorang yang mukmin adalah mempersiapkan diri menuju pernikahan, mempersiapkan spiritualnya, mempersiapkan intelektualnya, mempersiapkan fisikalnya, mempersiapkan finansialnya, sampai mempersiapkan dirinya secara sosial untuk menanggung beban-beban di dalam rumah tangga. Dan persiapan-persiapan itu akan memakan tenaga, waktu yang besar, sehingga dengan itu dia teralihkan dari hal-hal yang negatif. Selama kita berfokus kepada jika tergoda, maka pernikahan adalah jalan yang harus ditempuh melalui persiapan-persiapannya, maka insya Allah hadir seorang jomblo mulia, di mana dia kemudian memfokuskan dirinya untuk melayakkan diri, memantaskan diri, menjadi seorang suami yang saleh, menjadi seorang bapak yang saleh, menjadi seorang kepala keluarga yang saleh, menjadi seorang anggota bagian masyarakat yang menggerakkan perubahan kesalehan di tengah masyarakat. Selamat menjadi jomblo mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.
Gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman fatarabbasu. Hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita gak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya gak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putusin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Suatu hari Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad dan beliau bilang, kenapa ya saya kok pengen banget ke Basroh. Padahal beliau tuh gak kenal siapapun di Basroh. Baghdad Basroh itu lumayan beda provinsi. Saya kepengen banget ke Basroh. Udah lama pengen ke Basroh. Cuman di sana beliau gak kenal siapapun. Tidak ada niat ketemu siapa-siapa, tidak ada janji dengan siapa-siapa, tidak ada urusan apapun. Cuman gak tahu, pengen aja ke Basroh. Sehingga karena kepengen terus, ada kayak sesuatu yang mengganjal dalam diri beliau. Kayaknya nih ada sesuatu yang harus saya tunaikan, saya harus ke Basroh. Kayak telepati gitu, kayak batin. Akhirnya beliau memutuskan berangkat ke Basroh. Saat beliau sampai di Basroh malam hari, beliau mampir ke sebuah masjid, sholat isya di situ. Setelah selesai sholat isya, beliau tidur di dalam masjid, capek. Tapi tiba-tiba datang pengurus masjid atau marbot membangunkan beliau. Hei, wahai laki-laki, ya rojul, kenapa kamu tidur di dalam masjid? Kata marbotnya teh. Kata Imam Ahmad, ana musafir, saya sedang bermusafir, saya butuh istirahat. Kata marbotnya, gak boleh tidur dalam masjid, kamu keluar gitu. Akhirnya Imam Ahmad diusir keluar dari masjid, maka tidurlah beliau di teras masjid. Masjidnya dikunci. Pas tidur di teras masjid, marbot tadi datang lagi. Ya rojul, hei orang laki-laki, kenapa kamu tidur di sini? Lah, kan tadi nggak boleh tidur di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Tetap nggak boleh di dalam masjid. Ini masih area masjid. Keluar, diusir sampai ke jalan. Dalam kondisi kayak gitu, terlihatlah adegan itu kepada seorang penjual roti yang tinggal atau punya toko di depan masjid. Akhirnya dipanggil, ya rojul, kesini. Masuk, kalau kamu mau tempat bermalam, tinggallah di rumah saya. Tapi seadanya, saya mah bukan orang kaya, tinggal aja di sini, ini ada tempat tidur kecil. Kata Imam Ahmad, baik jazakallahu khair. Kalau boleh saya bermalam 1 malam, karena saya musafir. Tinggal di situ. Ketika Imam Ahmad sedang tinggal di situ, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini bekerja, setiap kali mengaduk roti, beristighfar. Ngaduk roti, ini mah roti canda ya. Kalau roti Arab mah gitu. Kalau roti India, astagfirullahalazim. Pokoknya 1 kali adukan, istighfar. Ngaduk roti yang masih tepung gitu, astagfirullahalazim. Kemudian bikin roti, astagfirullahalazim. Apapun yang beliau lakukan, istighfar. Sehingga akhirnya Imam Ahmad berkata, sudah berapa lama kamu beristighfar seperti itu? Kata tukang roti, saya sudah jual roti ini selama kurang lebih 30 tahun. Dan setiap kali ngaduk saya beristighfar. Berarti dia sudah mendawamkan istighfarnya kurang lebih selama 30 tahun. Jadi hobinya tuh astagfirullahaladzim. Bukan bersiul, bukan bersenandung, bukan bernyanyi, bukan dengar MP3. Tapi dia beristighfar. Atau dengan MP3-nya istighfar. Astagfirullah. Pokoknya istighfar aja. Udah 30 tahun. Lalu Imam Ahmad bertanya, kalau sudah melakukan sekian lama, terus apa hasilnya? Kata Imam Ahmad. Kata tukang roti itu, alhamdulillah wahai rajul, wahai laki-laki. Tidak ada permintaan saya kecuali Allah kabulkan. Saya baru bilang, ya Rob, udah Allah kabulkan. Baru bilang, ya Rob, sudah Allah kabulkan. Setiap saya minta apapun, Allah kabulkan. Alhamdulillah, ini berkah dari istighfar. Karena saya yakin, kata dia, Nabi bersabda, tidaklah seseorang mulazamah
atau iltizam, dia selalu beristighfar, dawam dengan istighfar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan mengabulkan doa-doanya dan memberikan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Kata laki-laki tadi, penjual roti, cuma satu permintaan saya yang belum dikabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Saya pernah berdoa, ya Allah, saya kagum sama Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin bertemu dengan beliau. Kabulkanlah ya Allah. Langsung Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata ini nih masalahnya. Kenapa saya kok nggak enak hati selama di Baghdad? Akhirnya saya jadi kepengen ke Basrah. Itu gara-gara istighfar laki-laki penjual roti. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad jadi datang ke Basrah dan bertemu dengan laki-laki tersebut. Coba bayangin. Jadi dawamkan istighfar. Pengen mulai sekarang nih. Selama berapa? 30 tahun. Gak apa-apa, 30 tahun. Nanti sekarang usia teman-teman berapa rata-rata? 40? 20 ya? 20 berarti 30 tahun lagi 50 tahun. Ya Allah, bidadari. Kita bayangin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah 30 tahun, datang. Bersabarlah selama 30 tahun.